Luru salak mengwana dadi, mampir ngeteh karo mangan tempe. Tak kira anake Pak Kiai, anu jebule malah lonteng. Halo semuanya, gimana kabarnya? Kali ini saya sudah merangkum sebuah film yang terinspirasi dari kisah nyata. Mungkin di dunia nyata memang ada dan kalian pernah mendengar tentang kisah yang seperti di film ini, di mana murid laki-laki SMA ini sangat beruntung dan tiap hari selalu main dengan gurunya sendiri yang sangat teramat gurih. Film ini berjudul Notes on a Scandal 2006. Lalu seperti biasa, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film yang terinspirasi dari dunia nyata ini pun diawali dengan rapat di sebuah sekolah SMA. Rapat hampir mulai, namun salah satu guru belum datang. Dan tak lama kemudian datanglah guru yang ditunggu-tunggu. Dia adalah guru seni yang bernama Seba. Karena Seba sudah datang, rapat pun kini sudah bisa dimulai. Very good, very good. Oh, thank you. Hard to read. Setelah rapat selesai, di situ seperti biasa para guru pun membimbing para murid-murid. Di sekolah itu juga ada guru senior yang bernama Barbara yang kini sedang memandang Seba. Sedangkan Seba pun asik melihat muridnya yang bernama Steven. Sampai sini Seba, Barbara dan Steven pun masih baik-baik saja dan belum ada yang aneh. The blonde and the pig, they flocked to her. Siang harinya, Barbara dan Seba pun memarahi dua murid yang baru saja berkelahi. Ya, ternyata itu adalah Steven dan yang satunya kita panggil saja Bundis. Di situ Barbara pun menanyakan mengapa mereka berkelahi. Steven pun mengatakan dengan jujur bahwa Bundis menghina Seba dengan mengatakan bahwa Seba adalah seorang pelacur. Tentunya Steven tidak terima karena Bundis sudah merendahkan Seba. Seba sendiri yang mendengar itu, ia pun nampak malu-malu dan salting saat Steven mengatakan hal barusan. Lalu Barbara pun menyuruh mereka berdua untuk kembali berteman dan kembali ke kelas. Dan setelah mereka berdua pergi, karena Seba adalah guru baru di sekolah itu, di situ Barbara dan Seba pun baru berkenalan. Barbara Cuppet. Barbara yang hidupnya seorang diri, kini ia pun melihat Seba dengan aneh. Hari-hari Barbara justru sibuk memikirkan keramah tamahannya Seba dan kulit putih mulus miliknya Seba. Tidak seperti wanita umumnya yang iri melihat sesama jenis jauh lebih unggul dibandingkan dengan dirinya, Barbara justru senang bisa berteman dengan Seba yang good looking. Oh, congratulations. Oh, you're pregnant. Esok harinya Barbara datang ke rumahnya Seba. Suaminya Seba yang bernama Richard pun mempersilahkan Barbara untuk masuk. Dengan membawa bunga, Barbara pun masuk dengan sangat sopan. Richard dan Seba pun balik sopan pada Barbara dan belum tahu mengapa Barbara sangat baik pada Seba. Sampai sini Seba hanya mengira bahwa Barbara adalah seorang teman baru yang sangat baik. She's married. Sudah cukup lama Barbara di rumahnya Seba. Richard pun mengajak Barbara untuk makan bareng bersama dengan dua anak mereka yang kini hampir menginjak dewasa. Di situ Barbara pun melihat bahwa mereka adalah keluarga harmonis dan bahagia. Barbara pun ikut bahagia saat melihat tawa mereka berempat. Namun bukan bahagia pada umumnya, di mana Barbara seperti merasa agene saat melihat Seba joget. Esok malamnya kini bertepatan dengan hari Natal. Semua guru dan murid pun merayakan Natal di sekolahan itu, termasuk Barbara yang kini sedang mencari Seba. Ia pun tidak langsung masuk ke ruangannya Seba. Diam-diam Barbara pun mengintip. Dan alangkah terkejutnya Barbara karena ternyata kini Seba sedang enak-enak dengan muridnya sendiri, yaitu Steven.
Esok harinya Barbara pun menelepon Sheba karena ia akan membicarakan soal hubungannya Sheba dan Steven. Sheba pun mau diajak bertemu. Lalu singkat cerita, sampailah Barbara di rumahnya Sheba. Dengan segera Sheba pun mengajak Barbara ke restoran terdekat. Sesampainya di sana, Barbara pun mengutarakan kekecewaannya dan ia sudah tahu semuanya soal Sheba dan Steven. Sheba pun bercerita bahwa pertama kali ia tertarik dengan Steven saat dulu Steven selalu memujanya, dan pada saat Steven menggambar bentuk wajahnya Sheba. Di situ Sheba pun takjub dengan hasil gambarnya Steven. Lalu Sheba pun mengusulkan pada kepala sekolah untuk menindaklanjuti Steven lebih jauh karena Steven sangat berbakat. Namun sayangnya kepala sekolah pun berkata bahwa jika sekolah hanya mengunggulkan satu siswa, maka sistem di sekolahan akan rusak. Sheba yang mendengar itu, ia pun sedikit kecewa dengan sistem sekolah yang harus menyamaratakan semua siswa. Kemudian dari situ, Steven selalu rajin datang tiap hari ke ruangannya Barbara dan selalu giat belajar. Sheba pun mulai merasa bahwa ia mulai suka dengan Steven. Oleh sebab itulah, Sheba menyuruh Steven untuk jangan berguru lagi pada Sheba, dan Sheba juga sudah melarang Steven untuk jangan datang ke ruangannya Sheba. Namun tiap hari, Steven selalu mencoba membuka hatinya Sheba. Bahkan pada hari itu, tiba-tiba Steven pun bercerita bahwa ayahnya dipecat dari pekerjaannya dan Steven baru saja dipukuli oleh ayahnya. Ibunya Steven sakit ginjal dan kini tidak ada orang yang bisa menghibur Steven. Sheba yang mendengar itu, ia pun kasihan dan mulai berempati kembali pada Steven. Apalagi ketika Steven berkata bahwa Sheba sangat cantik. Seketika Sheba yang mendengar itu, ia pun salting dan hatinya langsung meleleh. Kini Sheba pun menyadari bahwa yang ia lakukan dengan Steven tidak bermoral dan berbahaya. Namun apa boleh buat, ia tak mampu menahan dirinya saat Steven sudah menggoda Sheba. Salah satunya adalah ketika jam pelajaran sudah selesai, tiba-tiba ia mendapatkan surat dari Steven yang mengajak bertemu nanti malam. Dan singkat cerita, malam harinya Sheba pun berpamitan pada Richard. Sheba pun rela berbohong demi bertemu dengan Steven. Ia pun mengatakan kalau ia akan minum dengan teman wanitanya. Richard yang mendengar itu, ia pun mengizinkan Sheba untuk pergi. Beberapa saat kemudian, Sheba pun sampai di lokasi pertemuan. Melihat Steven yang sudah di lokasi, ia pun sudah tahu kenapa Steven mengajaknya bertemu malam hari. Dengan segera Steven dan Sheba pun sivoan di kolong jembatan itu, lalu mereka pun mencari lokasi sepi. Bermodalkan pakaian sebagai sarap agar tidak terkena rumput, mereka pun langsung melanjutkan peruhahan mereka di samping kereta second itu. It was easy. Can I smoke, Mas? Setelah pergenjotan barusan, Sheba pun melarang Steven untuk memanggilnya ibu. Kalau perlu Steven memanggil Sheba dengan sebutan sayang. Kemudian di situ Steven pun kembali memuja Sheba yang cantik. Sheba pun tak mau kalah dan memuji Steven ganteng. Plus di usia Steven yang masih 15 tahun, permainan Steven sungguh sangat luar biasa. Steven yang mendengar itu, ia pun jadi pede dengan otongnya yang mampu memuaskan gurunya sendiri. Di masa kini, Sheba pun sambil menangis, ia pun memohon pada Barbara. Jika Barbara mau melaporkan kejadian ini ke kepala sekolah, maka tunggulah nanti saat tahun baru, karena kali ini ia akan merayakan Natal dengan suami dan anak-anaknya Sheba. Dan mulai sekarang, Sheba akan mengundurkan diri menjadi guru. Barbara yang mendengar itu, ia pun mengatakan bahwa Barbara tidak akan memberitahu siapapun asalkan Sheba harus menghentikan peruhahannya dengan Steven. Dan Barbara menyuruh Sheba agar tak berhenti jadi guru karena itu akan membuat orang lain curiga. Sheba yang mendengar itu, ia pun sangat berterima kasih pada Barbara dan kini Sheba yakin bahwa Barbara adalah seorang teman yang baik. You won't tell anyone?
Singkat cerita, kini keluarganya Richard pun sudah berkumpul. Di situ mereka pun merayakan Natal dengan sangat happy. Sheba pun akan mencuci piring. Namun tiba-tiba ia mendapatkan pesan dari Stephen yang menanyakan kabar. Sheba pun tidak membalas pesan itu. Sheba justru fokus mendengarkan percakapan keluarganya Richard dari belakang. Di situ para keluarganya Richard pun berkata bahwa Sheba mungkin adalah seorang guru. Namun belum tentu Sheba sepintar itu. Sheba yang mendengar itu seketika ia pun jadi insecure. Ia pun mencoba mengabaikan perkataan tersebut dan membuang sampah keluar. Namun ketika Sheba sudah di luar rumah, ternyata Stephen sudah di luar rumah. Sheba pun sangat terkejut, terlebih lagi saat Stephen memberikan Sheba kalung emas asli. Sheba pun menerima kalung itu, namun kali ini Sheba menegaskan bahwa hubungan Sheba dan Stephen sudah berakhir dan Sheba sudah tidak mau lagi berhubungan dengan Stephen. Stephen pun sabar menghadapi perkataannya Sheba dan langsung mensyifoknya sebelum ia pergi meninggalkan Sheba. Setelah kejadian itu, Sheba pun kembali luluh pada Stephen. Bahkan ia pun kembali bermain dengan Stephen tiap malam. Sorry. Di esok harinya, Barbara pun datang ke rumahnya Sheba. Namun tidak seperti biasanya, di mana kali ini Barbara terlihat sedih dan murung. Sheba pun mencoba menghibur Barbara. Lalu tak lama kemudian, Barbara pun mengatakan bahwa dulu di sekolahan saat ia sedang sedih, Barbara dan temannya biasa melakukan sentuhan. Entah itu sentuhan tangan ataupun sentuhan yang lain. Dengan begitu, maka kesedihan akan hilang dan ketenangan akan datang. Lalu Barbara pun langsung mengajari Sheba caranya bersentuhan. Your eyes. Oh, no, No, really. For the giver and the receiver. Tangan Barbara belum sampai di Gunung Kembar, tiba-tiba Sheba sudah merasa geli dan agune. Ia pun langsung menyuruh Barbara untuk menghentikannya, lalu Sheba pun menyuruh Barbara pergi. Namun tiba-tiba Stephen menelepon Sheba. Dengan segera Barbara pun mengangkat telepon itu. Stephen berkata bahwa ia sangat rindu dekapan hangatnya Sheba. Seketika Barbara pun tahu kalau hubungannya Sheba dan Stephen belum berakhir. Di situ Barbara minta agar Sheba mengakhiri hubungannya dengan Stephen. Kalau tidak, maka Barbara akan di depan rumahnya Sheba sampai Richard pulang. once he's had his fill, he'll discover fascinated by the neurotic compulsion. Sheba pun langsung OTW ke rumahnya Stephen. Sesampainya di sana, ayahnya Stephen seperti orang baik-baik dan tidaklah kejam. Lalu Stephen dan Sheba pun pergi keluar. Sheba pun mengutarakan tujuannya, yaitu ia ingin agar hubungan mereka berhenti karena Barbara sudah tahu. Di situ Stephen pun meminta maaf pada Sheba karena hubungan yang harusnya menyenangkan kini menjadi ruwet. Terlebih lagi jika sampai semua orang tahu, maka Stephen tidak akan bisa menyelamatkan Sheba. Lalu kini Stephen pun dengan berat hati merelakan Sheba dan kini mereka pun langsung berpisah. Seminggu kemudian Barbara dan Sheba pun jalan-jalan. Di situ Barbara pun bercerita bahwa dulu ia sering nongkrong di sini bersama dengan teman dekatnya yang bernama Jennifer. Ia terkena sakit mental dan Barbara mencoba menolongnya. Namun Jennifer tidak menaati apa yang diperintahkan oleh Barbara hingga kini penyakit mentalnya Jennifer pun tambah parah. Esok paginya, Barbara datang ke rumahnya Sheba. Ia mengabarkan kalau kucingnya baru saja meninggal dan ia mengajak Sheba untuk ngobrol berdua agar Barbara tak sedih. Sheba pun tidak bisa karena ia akan menonton anaknya bermain drama. Barbara pun memaksa Sheba agar pergi bersama dengan dirinya. Sheba pun tidak mau. Lalu keluarlah Richard yang marah-marah pada Barbara karena selalu datang dan mengganggu hidup mereka. Di situ Richard pun berkata sangat kasar pada Barbara. Sheba yang mendengar itu, ia pun coba menenangkan Barbara dan tetap bersikap lembut pada Barbara karena Sheba takut rahasianya terbongkar. Di situ
itu Barbara pun mengancam kalau Sheba tidak menuruti Barbara, maka Sheba akan menanggung akibatnya. Sheba pun tak mendengarkan Barbara dan langsung pergi bersama dengan Richard dan anaknya. Kemudian Barbara pun OTW ke rumahnya dan langsung menguburkan kucingnya. Dalam masih keadaan sedih, tiba-tiba datanglah salah satu guru di SMA yang mengatakan kalau dia ingin membicarakan tentang Sheba. Setelah lama medang dan ngobrol panjang lebar, di situ Brian pun jujur bahwa semenjak ia mengenal Sheba, ia merasa jatuh cinta dengan Sheba. Brian pun kini sudah tahu kalau Barbara akrab dengan Sheba. Untuk itulah Brian meminta tolong agar Barbara menanyakan pada Sheba apakah Sheba mau dengan Brian. Barbara yang mendengar itu, ia pun mengatakan dengan jujur bahwa Brian bukanlah tipenya Sheba. Sheba lebih suka pria yang sangat muda dibandingkan dengan dirinya. Contohnya adalah Steven. I think the kettle's boiled. Beberapa hari kemudian, kini Barbara pun sudah akrab dengan Sheba dan Richard. Di situ mereka pun sedang membahas mata pelajaran di sekolah. Namun tiba-tiba datanglah ayah dan ibunya Steven. Ibunya Steven pun sudah tahu tentang hal itu. Ia pun langsung marah-marah pada Sheba dan menganggap Sheba adalah seorang pelacur rendahan. Excuse me. Come on, leave them all. Come on. He's only a child! Pergilah ibu dan bapaknya Steven. Lalu singkat cerita, Sheba pun sudah menceritakan semuanya dengan jujur. Richard pun sangat kecewa dengan Sheba. Mereka pun berdebat pada malam itu juga. Barbara yang melihat mereka berdua bertengkar, ia pun tersenyum puas. No! Well, The opera was well It wasn't about us. Esok harinya, Sheba pun diringkus dan akan diinterogasi oleh polisi karena sudah berhubungan dengan anak di bawah umur. My guilt is tempered. Barbara sendiri diinterogasi oleh kepala sekolah. Menurut informasi dari Brian, Barbara sudah tahu hal itu. Barbara pun membantah hal tersebut. Kepala sekolah yang geram dengan Barbara, ia pun menyuruh Barbara untuk pensiun 1 tahun lagi. Jika lebih cepat Barbara pensiun, maka itu lebih baik bagi sekolahan. Barbara pun tidak mau pensiun dini, karena jika ada masalah di sekolah, yang harus berhenti adalah kepala sekolahnya. Kepala sekolah pun tidak setuju dengan Barbara. Ia justru membicarakan soal Jennifer, yang dimana Jennifer sakit gara-gara Barbara mengirimkan bunga kematian pada tunangannya Jennifer. Kepala sekolah juga tahu alasannya Barbara masih tetap jadi perawan tua, yaitu karena Barbara suka kepada sesama jenis, namun tidak ada yang menyukai Barbara, termasuk Jennifer dan Sheba. Sepulangnya Barbara dari sekolahan, di depan rumahnya Barbara tiba-tiba Steven mencegat Barbara. Barbara yang curiga dengan niat Steven, dengan segera ia pun masuk ke dalam rumah. Sore harinya, Barbara pun datang ke rumahnya Sheba. Ia pun langsung masuk dan menghindari puluhan wartawan yang mencoba menggait informasi darinya. Lalu sesampainya di dalam, Barbara pun berpapasan dengan anaknya Sheba yang sudah tak menghormati Sheba lagi. Di kandang itu, Sheba pun mengatakan bahwa anak-anak dan Richard sudah mulai membencinya. Mereka juga menyuruh Sheba untuk jangan mendekati mereka untuk sementara waktu. Lalu di situ, Sheba pun meminta tolong agar Sheba tinggal di rumahnya Barbara untuk sementara waktu sampai mereka semua tenang. Barbara pun mengizinkan Sheba untuk menginap di rumahnya. Lalu mereka pun akan OTW ke rumahnya Barbara. Sebelum pergi dari rumah, di situ Richard pun meminta maaf apabila Richard banyak salah pada Sheba. Serta harusnya jika Sheba kesepian, Sheba bisa minta tolong pada Richard. Sheba yang mendengar itu, ia pun tetap pergi dari rumah meninggalkan anak dan suaminya untuk sementara waktu. Esok harinya, Barbara pun keluar sendiri dan langsung menghindari wartawan, sedangkan Sheba tetap di dalam rumah dan asyik berak.
Kondisi mentalnya Sheba kini semakin memburuk, di mana ia seperti hampir lupa siapa dirinya. Namun tiba-tiba ia menemukan sebuah suratnya Barbara yang langsung menyadarkan Sheba. Seketika Sheba pun langsung aktif dan mencari tahu lebih lanjut soal suratnya Barbara. Sepulangnya Barbara dari Indomart, ia pun kaget karena ruangan sudah berantakan dan Sheba yang sudah memegang buku diary-nya Barbara. Kini Sheba sudah tahu bahwa Barbara lah yang membocorkan hubungannya dengan Steven. Sheba juga tahu bahwa itu yang diinginkan Barbara agar Sheba cerai dengan Richard lalu hidup bahagia bersama dengan Barbara. Sheba tak menyangka sama sekali bahwa rencana Barbara begitu dangkal. Barbara menyamar sebagai teman, namun Barbara berencana akan menghancurkan rumah tangganya Sheba demi kepuasannya Barbara. Berkali-kali Sheba pun mengatakan, meskipun ia tahu kalau Barbara suka padanya, namun Sheba tidak suka dengan Barbara dan ia tidak mau menjadi kaum pelangi seperti Barbara. Setelah mengatakan itu, Sheba pun dengan berani keluar dan menghadapi para wartawan. Beberapa saat kemudian, mentalnya Sheba kini sudah berangsur pulih. Sambil meletakkan buku diary-nya Barbara, ia pun berpamitan pada Barbara. Lalu Sheba pun kembali pada Richard. Sedangkan Barbara yang ditinggal oleh Sheba, ia pun membuka lembaran baru di buku diary-nya. Setelah Sheba kembali kepada Richard, mungkin nanti Sheba akan dipenjara selama 2 tahun. Mungkin. Berminggu-minggu kemudian, koran yang mengabarkan soal Sheba dan Steven pun masih dibaca oleh seorang wanita. Lalu tiba-tiba datanglah Barbara yang berkenalan dengan wanita tersebut dan film pun tamat. Oke, jadi pelajaran yang bisa kita ambil dalam film ini adalah terkadang rumput tetangga memang terlihat lebih segar dibandingkan dengan rumput sendiri. Asalkan kita tidak tergoda dengan apa yang bukan milik kita, maka hidup kita akan baik-baik saja. Lalu seperti biasa saya Fahrul Razi mengucapkan thank you for watching and see you in the next video.